Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran fisika di kelas 10. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang. Pada materi gelombang, kompetensi dasarnya adalah 3.9 menganalisis getaran, gelombang, dan bunyi. 4.9 menyajikan penggunaan gelombang bunyi dalam teknologi, misalnya dalam pengujian menggunakan non-destructive testing. Tujuan dari materi pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi gelombang, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gelombang, menyebutkan karakteristik pada gelombang, menjelaskan besaran-besaran fisis pada gelombang, dan menerapkan konsep gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas materi tentang gelombang, coba tebak bagaimana cara astronot berkomunikasi di luar angkasa. Apakah mereka bisa bercakap-cakap layaknya orang yang ada di muka bumi? Jika mereka bercakap-cakap seperti di bumi, tentu suara mereka tidak akan terdengar satu sama lain. Mengapa demikian? Karena astronot tersebut berada di ruang angkasa yang merupakan ruang hampa udara. Oleh karena itu, astronot hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan gelombang radio. Mengapa gelombang bunyi tidak bisa merambat di luar angkasa, sedangkan gelombang radio bisa merambat di luar angkasa? Keadaan demikian menunjukkan bahwa gelombang itu bermacam-macam jenis dan karakteristiknya. Ingin tahu selengkapnya tentang macam-macam gelombang beserta karakteristiknya? Mari kita simak ulasan materi berikut ini. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, medium perambatan gelombang tidak ikut berpindah. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Misalnya pada tali, selinki, air, dan udara. Jenis-jenis gelombang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan arah rambatnya. Kedua, berdasarkan medium tempat merambatnya. Dan yang ketiga, berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan arah rambatnya, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contoh, gelombang pada tali, gelombang pada cahaya, gelombang pada pegas, dan gelombang suara. Ciri yang dimiliki pada gelombang transversal adalah terdapat satu bukit, satu lembah, dan panjang gelombang. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang bunyi dan gelombang pegas. Ciri gelombang ini mempunyai rapatan dan renggangan. Berdasarkan medium atau tempat merambatnya, gelombang dibedakan menjadi 2. Pertama, ada gelombang mekanik, adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambatnya. Contoh,
gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Kedua, gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambatnya. Contoh, gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, dan gelombang radiasi. Berdasarkan amplitudonya, gelombang terbagi menjadi dua bagian. 1. Gelombang berjalan. 2. Gelombang diam. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut. Artinya, setiap titik yang dilalui oleh gelombang mempunyai nilai amplitudo yang selalu sama besar. Contoh, gelombang pada tali. 2. Gelombang diam adalah gelombang yang amplitudonya selalu berubah-ubah. Gelombang diam disebut juga dengan gelombang stasioner, merupakan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang mempunyai nilai amplitudo dan frekuensi sama, tetapi mempunyai arah rambat yang selalu berlawanan arah. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut dengan perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebutnya dengan simpul. Contoh gelombang diam adalah gelombang pada senar gitar yang dipetik. Besaran-besaran yang terdapat pada gelombang. Yang pertama adalah simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik setimbangnya. 2. Amplitudo adalah simpangan terbesar yang dapat dicapai oleh suatu gelombang. Yang ketiga, frekuensi, jumlah gelombang yang terbentuk pada setiap detiknya. Keempat, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Kelima, cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang pada setiap detiknya. Dan yang keenam, panjang gelombang, jarak yang ditempuh oleh suatu gelombang dalam satu periode. Sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang adalah karakteristik atau ciri yang melekat pada gelombang. Apa saja sih sifat-sifat dari gelombang? Yang pertama adalah pemantulan gelombang atau yang kita sebut dengan refleksi. 2. Pembiasan gelombang atau yang biasa disebut dengan refraksi. Ketiga, polarisasi gelombang atau penyerapan gelombang. Keempat, difraksi gelombang atau pelenturan gelombang. Dan yang kelima adalah interferensi gelombang atau yang disebut dengan perpaduan gelombang. Mari kita bahas satu persatu sifat-sifat dari gelombang. Yang pertama adalah pemantulan gelombang atau yang biasa kita sebut dengan refleksi. Pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium aslinya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Pada pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Sifat gelombang yang kedua adalah pembiasan gelombang atau yang biasa disebut dengan refraksi. Adalah peristiwa pembelokan arah perambatan suatu gelombang. Hal ini dapat terjadi jika gelombang tersebut melewati bidang batas dua medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Gejala pembiasan pertama kali
diteliti oleh Snellius, sehingga hukum yang berlaku pada pembiasan disebut dengan hukum Snellius, yang berbunyi sebagai berikut. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka dibiaskan mendekati garis normal. Sifat gelombang yang ketiga adalah difraksi atau pelenturan gelombang. Adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau melewati ujung penghalang yang berupa celah sempit. Jadi, jika gelombang melewati celah sempit atau penghalang, maka titik-titik pada celah yang sempit itu akan menjadi sumber gelombang yang baru dan meneruskan gelombang itu ke segala arah. Sifat gelombang yang keempat adalah polarisasi atau penyerapan gelombang. Adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar gelombang. Gejala polarisasi hanya dapat dialami oleh gelombang transversal saja. Sifat gelombang yang kelima adalah interferensi gelombang atau perpaduan gelombang. Adalah perpaduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama dan pada saat yang sama. Itulah 5 sifat dari gelombang. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat atau kegunaan gelombang, terutama gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gelombang radio. Kegunaannya atau fungsinya adalah 1. Mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. 2. Mentransmisikan sinyal komunikasi berupa radio dan televisi. Yang ketiga, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua adalah gelombang mikro. Contohnya adalah microwave untuk memasak atau menghangatkan makanan. Kedua, berkomunikasi melalui radar. Dan yang ketiga, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Manfaat gelombang yang ketiga adalah sinar inframerah. Contohnya, pertama adalah pada remote control yang dapat mentransmisikan data dalam bentuk energi. Kedua, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Yang ketiga, digunakan dalam alat medis. Manfaat gelombang yang keempat adalah cahaya tampak. Penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis suatu penyakit. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang ketiga, dipergunakan pada bidang pengelasan dan untuk memotong sebuah benda. Manfaat yang kelima adalah sinar ultraviolet. Kegunaannya adalah untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri dan mengeringkan tinta dan resin. Manfaat yang keenam adalah sinar X. Dalam bidang medis digunakan untuk melihat organ tubuh atau tulang atau yang kita kenal dengan kata ronsen. Dalam bidang manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas dari suatu produk. Yang ketiga, untuk mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Yang ketujuh adalah sinar gamma. Dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan. Yang kedua,
menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Yang ketiga, radiasi sinar gamma digunakan dalam bedah saraf. Dan yang keempat, untuk membunuh virus dan bakteri. Nah, sudah paham kan tentang materi gelombang? Karena materinya mudah diamati dalam kehidupan sehari-hari. Belajar fisika itu mudah loh. Jangan pernah menyerah untuk terus tetap belajar fisika. Tetap semangat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.